Air itu tidak menuju laut, melainkan pulang ke sumbernya. Seperti doa yang menapa kembali pada bibir yang pertama kali membentuknya. Orang-orang tua menamai aliran itu Sungai Balik, dan berpesan, jangan menatap arusnya terlalu lama, sebab di permukaannya, masa lalu memantul seperti bulan, indah, dingin, dan berbahaya. Di tebingnya, angin membawa bau lumut dan kenangan. Setiap riak terasa seperti kalimat yang sempat kita ucapkan namun tak selesai. Disinilah aku berdiri, membawa luka yang belum punya nama, berharap air yang mundur berkenan menanggung sesuatu yang tak lagi sanggup kubawa maju. Desa kami tumbuh dari kabut yang belajar menetap. Pagi-pagi, ketika embun menggamit ranting, jam-jam di dinding rumah berhenti menunjuk apapun. Biarkan saja, kata para tetua, kita menghitung hari dari cara burung kembali ke sarang. Waktu di sini bukan deret angka, melainkan kebiasaan yang disepakati. Suara lesung, asap dapur, dan langkah-langkah kecil yang tak pernah tergesa. Orang-orang datang dari jauh untuk menyaksikan keanehan Sungai Balik. Mereka membawa botol kosong, berharap menampung sepotong hari kemarin. Ada yang menabur bunga, ada yang sekadar berbisik pada air. Konon, jika permintaanmu ringan, arus akan mengembalikannya dalam bentuk bayangan yang bisa kau sentuh dengan mata tertutup. Tapi di setiap cerita yang manis, selalu ada tepi yang tajam. Beberapa pengelana tak pulang, katanya mereka terlalu betah memandang kejernihan yang menipu. Masa lalu manis karena sudah tak bisa melukaimu, ujar nenekku, kecuali kau memanggilnya kembali. Ia menatapku lama, seolah mengetahui alasan kakiku sering mengarah ke tebing itu. Aku bekerja sebagai penambal perahu, pekerjaan yang akrab dengan sabar. Kayu-kayu retakku bujuk menyatu lagi. Tali temali kupintal hingga bersuara lirih seperti doa. Namun tak ada teknik yang bisa menambal ruang kosong di dadaku. Sebuah nama yang kupelihara diam-diam, seperti lampu minyak di jendela, selalu menyala pada jam yang tak disebutkan. Pada petang tertentu, ku bawa sehelai surat yang tak pernah terkirim. Kertasnya sudah beraroma musim. Tulisannya bergetar seperti daun di akhir tahun. Aku berdiri di tebing, menunggu arus yang mengalir mundur itu lewat, berharap Sungai Sudi mengajari kata-kata cara berjalan pulang tanpa ragu. Para tetua menyusun aturan, bukan untuk melarang, melainkan untuk menyelamatkan kita dari diri sendiri. Aturan pertama, jangan menyebut nama yang hendak kau panggil. Sebab nama adalah tali, dan sungai tak suka ditarik. Aturan kedua, jangan memandang pantulan wajahmu lebih lama dari 3 tarikan napas, kau akan lupa menarik yang keempat. Aturan ketiga terdengar paling aneh. Bawa cermin kecil, namun jangan memantulkan apapun selain langit. Langit selalu lebih jujur dari kita, kata tetua. Kalau kau melihatnya di cermin, kau akan ingat bagaimana rupa lapang. Aku mengangguk, meski tak sungguh mengerti. Melankoli membuat orang patuh pada nasihat yang mirip puisi. Malam-malam tertentu, sungai berbicara dengan cara yang tak membutuhkan telinga. Riak-riaknya memanggil potongan hari seperti lembar-lembar buku jatuh dari rak. Ada tawa di sana, juga pintu tertutup yang sempat lupa kita ketuk. Aku berdiri, menggigil bukan karena dingin, melainkan karena kemungkinan. Aku menaruh surat itu di atas permukaan air, perlahan agar kertasnya tidak robek oleh jarak. Arus menerimanya tanpa suara, menariknya ke hulu seperti merapikan rambut anak kecil. Di dadaku ada rasa yang sulit disebut, setengah harapan, setengah gentar, seluruhnya rawan. Ketika surat lenyap di balik tikungan, sesuatu terjadi pada tebing, seolah batu-batunya mundur setapak ke masa sebelum lumut tumbuh. Angin membawa aroma yang kukenal, hujan pertama di pelataran sekolah, kertas pelajaran yang basah oleh tawa 2 remaja. Aku menutup mata. Namanya tidak kusebut. Namun ia datang di balik kelopak, berjalan melawan arus seperti seseorang yang selalu tahu jalan pulang. Esoknya, desa seperti bangun dari mimpi yang sama. Orang-orang menyapa lebih pelan, seakan takut menyenggol sesuatu yang rapuh. Di pasar, koin-koin terasa lebih dingin, dan kain-kain memantulkan warna tahun-tahun yang lalu. Sungai sedang kuat, bisik penjual rempah, hati-hati dengan keinginanmu. Aku kembali ke tebing dengan cermin di saku. Menurut aturan, aku harus memantulkan langit. Tapi ketika cerminku tegakkan, yang muncul adalah sebuah kamar sederhana dengan jendela menghadap pohon sawo. Perempuan itu duduk di lantai. Rambutnya diikat malas, menulis sesuatu sambil menggigit bibir. Aku mengenal cara ia menunda kata,
seperti menahan hujan di ujung genting. Cermin bergetar tipis. Lalu suara muncul bukan dari benda itu, melainkan dari arah air. Kau terlambat mengucapkan selamat tinggal, katanya, tenang seperti lampu yang sudah berdamai dengan malam. Bahuku mengeras. Aku ingin menjawab, aku sebenarnya tak pernah pulang. Aku tinggal di pinggirmu, menyapu halaman kenangan, menunggu kau membuka pintu. Sungai memberi kita opsi yang berbahaya. Lanjutnya, kau bisa mengembalikan satu hal, tapi harus melepaskan satu yang lain. Kalimat itu bagai pita yang pelan-pelan mengikat. Aku memikirkan pekerjaan, rumah, jam-jam tanpa jarum yang diam-diam melindungiku dari tergesa. Kalau aku meminta satu hari, tanyaku pada arus, hari apa yang menjadi gantinya? Sungai tidak menjawab. Ia hanya menampilkan daun jatuh yang kembali ke tangkai, pintu tua yang menutup dari sisi lain, dan senja yang menahan cahayanya sedikit lebih lama agar aku sempat melihat wajah yang pernah kupanggil rumah. Malam itu, desa mengadakan doa hening, bukan kepada dewa, melainkan kepada kesempatan. Kami duduk melingkar di lapangan, menatap langit yang memantul di telapak tangan. Tukar-menukar adalah hukum yang lama, kata tetua. Bahkan bintang pun membakar dirinya untuk memberi terang. Aku menghitung apa yang kumiliki, beberapa perahu yang percaya pada tanganku, sepetak halaman dengan 2 pohon pisang, percakapan sederhana di warung kopi, dan nama yang tetap hidup meski tak pernah kupanggil keras-keras. Jika satu hari kembali, pikirku, apakah sisa hidupku akan terasa seperti senja yang terlalu panjang? Sunyi malam membesar seperti gulungan kain, dan di tengahnya ada suara kecil. Pilihan seringkali bukan antara baik dan buruk, melainkan antara dua hal yang sama-sama benar pada waktu yang berbeda. Kata-kata itu menenangkan, sekaligus menambah berat kantong yang kubawa ke sungai. Aku menulis di kertas baru, aku tidak ingin mengubah sejarah, hanya ingin mengunjunginya seperti orang yang mengetuk lalu pergi. Kalimat itu kubiarkan tanpa tanda tangan. Mungkin masa lalu tidak memerlukan nama, hanya niat yang jernih. Ketika kertas itu menyentuh air, arus bergidik pelan, lalu memutarnya seperti menimbang beratnya. Di langit, seutas aurora yang sangat tipis muncul, seolah ada benang tak kasat mata yang sedang dijahitkan antara dua tepi yang lama terpisah. Aku menahan napas keempat, membiarkan yang kelima datang sendiri. Pagi berikutnya, suara lesung berhenti sebentar, seperti kampung mengingat sesuatu pada saat yang sama. Aku melangkah ke tebing dan mendapati batu-batu licin oleh embun yang bukan milik hari ini. Di permukaan, muncul potongan gambar, gerbang sekolah, seragam kusut, langit setelah hujan, dan suara yang mengucapkan namaku dengan cara yang hanya ia miliki. Sungai membuka lorongnya seperti halaman yang dipisah dengan jari telunjuk. Aku menginjak air, dan kaki tidak tenggelam. Sebaliknya, aku berjalan di atas kenangan yang memadat menjadi jalan setapak. Aromanya persis seperti dulu, buku tulis yang baru dibuka, permen jahe, dan kain yang dijemur di belakang kelas. Di ujung lorong, ia menunggu. Tidak lebih muda dari ingatan, tidak lebih tua dari penyesalan. Kau datang tanpa menyebut namaku, katanya. Aku mengangguk. Kami sepakat membiarkan udara yang mengucapkannya. Kami berjalan menyusuri koridor yang tak ditempati waktu, membicarakan hal-hal kecil yang dulu terlewat. Kenapa kursi dekat jendela selalu dingin? Mengapa lonceng sekolah terdengar seperti sendok mengetuk gelas? Aku ingin meminta maaf, tapi kata itu terlalu besar. Kupilih merapikan anak rambutnya yang tertiup angin yang tidak berasal dari manapun. Ia tersenyum dengan mata, senyum yang menjahit kembali robekan halus di dadaku. Kau harus pulang, bisiknya. Sungai ini hanya mengizinkan 1 hari. Sisanya adalah milik keberanianmu. Kami berdiri di depan gerbang yang sama seperti dahulu, berbeda karena tak ada penanda tanggal. Kupikir ini akhir yang ringan, ternyata justru awal yang diundur. Ketika aku melangkah mundur, lorong menutup seperti buku yang menolak tanda tangan penulisnya. Di tangan, tinggal hangat yang akan lama padam. Desa menyambutku dengan kebiasaan yang tak berubah, tapi aku bukan lagi orang yang sama. Jam-jam tetap tanpa jarum, namun kini aku mengerti. Mungkin ketepatan bukan soal menit, melainkan keberpihakan. Aku membereskan bengkel, menambal perahu dengan telaten, dan membiarkan sunyi beristirahat di sudut ruangan seperti kucing yang kenyang. Surat yang kukirim ke sungai tak pernah kembali, dan itu adil. Ia telah dibaca oleh air, disimak oleh bebatuan, dan diantarkan ke alamat yang tak membutuhkan pos.
Kadang-kadang, ketika senja memanjang, aku merasakan jari yang tak terlihat merapikan kerah bajuku, gerak lembut yang mengajarkan cara berpamitan tanpa kehilangan. Para pengelana terus berdatangan. Kuajarkan aturan tanpa menggurui. Kuceritakan bahwa sungai tidak menyembuhkan. Ia hanya mengembalikan cermin. Yang kita lihat di sana bukan masa lalu yang berubah, melainkan keberanian untuk tidak mengulangnya. Beberapa mengerti, beberapa memaksa, air tetap sabar, dan sabar bukan berarti lemah. Pada malam tertentu, aku memantulkan langit ke cermin kecil. Bintang-bintang tampak seperti lubang jarum pada kain hitam tempat doa mengalir keluar. Aku membayangkan namanya ditulis di sisi lain langit, rapi dan kecil. Cukup untuk kubaca bila suatu hari mataku tak lagi membutuhkan tidur. Ketika angin dari hulu turun membawa dingin yang menyehatkan, aku mengikat perahu di tiang yang lebih kokoh. Besok, kataku pada diri sendiri, aku akan menyusuri sungai ke muara, bukan untuk pergi, melainkan untuk membuktikan pada diriku bahwa arus yang maju pun bisa setenang arus yang mundur. Di tepi, kabut berdiri, tapi jalan sudah hafal pada langkahku. Sungai yang mengalir ke masa lalu mengajarkanku ilmu yang sederhana. Kita tak perlu menaklukkan waktu, cukup bersedia menatapnya tanpa menuntut jawaban. Masa lalu bukan musuh, hanya rumah yang kita tinggalkan dalam kondisi terbaik yang mampu kita berikan. Dan jika suatu hari kau menemukan air yang berjalan pulang, biarkan ia lewat sambil kau berdiri, sebab yang sejati mengalir ke depan, sementara yang kita rindukan sudah cukup hidup dalam cara kita melangkah.